Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama datang dari Berita Korporasi, salah satu emiten di Bursa Saham Tanah Air. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB PT Bank Net Syariah resmi menyetujui perubahan nama bank menjadi Bank Aladin Syariah. Perubahan nama ini efektif setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang. Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Diota Marsudi menyebutkan nama Aladin sebagai brand memenuhi kriteria ramah di telinga publik, mudah diingat dan memiliki asosiasi yang positif namun tidak eksklusif bagi kalangan tertentu saja. Kata Allah memiliki arti dengan atau di atas, sementara din berarti way of life, cara hidup atau kepercayaan. Sehingga Aladin diharapkan dapat menjadi representasi merek yang dinamis dan dapat merangkul berbagai kalangan dari berbagai latar belakang. Dengan pergantian nama ini, maka sudah 2 kali perusahaan ini berganti nama. Sebelumnya adalah dari PT Bank Maybank Syariah menjadi PT Bank Net Syariah Indonesia. Cukup menarik ya nama baru ini. Nah, di informasi menarik lainnya di cnbcindonesia.com ini dan juga mendapatkan perhatian dari para pelaku pasar adalah kabar terbaru dari emiten kontraktor yang sahamnya ini dipegang oleh investor kawakan Lo Keng Hong, yaitu adalah PT Petrosi. Direktur PT Petrosi, Minarku Sumastuti mengatakan perseroan sudah menandatangani kontrak baru bersama dengan PT Karya Bumi Lestari pada 6 April 2021. Diketahui kontrak jasa pertambangan batubara ini bernilai 2,7 triliun rupiah. Dalam kontrak ini, emiten kontraktor tambang bertindak sebagai manajemen proyek, sementara Karya Bumi bertindak sebagai kontraktor untuk pengerjaan di area tambang Kartika Selabumi yang berlokasi di Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Adapun Petrosi merupakan anak usaha dari PT Indika Energi atau INDI dengan kepemilikan saham sebesar 69,8%. Sementara investor kondang Lo Keng Hong diketahui memiliki saham mencapai 15,01%. Sementara kepemilikan saham publik di bawah 5% sebesar 13,5%. Iya, di informasi berikutnya ini datang dari update pemeriksaan saksi dan juga penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan perkara Tipikor Pengelolaan Keuangan dan juga dana investasi di PT Asabri yang terus bergulir. Pada pekan ini, Kejagung menyita 2 aset dari tersangka kasus ini, yaitu Beni Cokro Saputro dan juga Heru Hidayat. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menyita lebih dari 300 bidang tanah dan atau bangunan, serta bangunan hotel dan mal milik Bencok yang tersebar di berbagai daerah seperti di Bogor, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan juga Pontianak, Kalimantan Barat. Adapun selain Bencok dan Heru Hidayat, Kejagung telah menetapkan 7 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Pemerintah mencatat berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan BPK, total kerugian negara sementara dari kasus dugaan korupsi ini mencapai 23,74 triliun rupiah atau yang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, informasi terakhir datang dari berita internasional yang masih dari perkembangan konflik di Myanmar ya, di mana kali ini pemerintah China yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping turun tangan dalam krisis yang terjadi di negeri Seribu Pagoda. Media lokal Myanmar, The Irrawaddy melaporkan kedutaan besar China telah berbicara dengan wakil pemerintahan sipil yang digulingkan oleh junta militer. Wakil China di Yangon menghubungi anggota Komite Parlemen Persatuan Myanmar melalui sambungan telepon. Kedua belah pihak membahas kekacauan yang melanda Myanmar sejak pengambil alihan kekuasaan oleh junta militer. China pun diminta untuk mendukung upaya massa pro-demokrasi, menjatuhkan sanksi ke pemimpin kudeta, serta membantu memulihkan pemerintahan sipil di Myanmar. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini.